Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal lihat ya hasil tes sensor saya lari menggunakan Superkala MG5. Ini worth it banget untuk kelas harga 800 ribuan. Fiturnya sangat-sangat lengkap. Nah, gimana dengan kualitas GPS? Kemudian apakah pace-nya delay, lompat-lompat atau gimana? Dan gimana juga dengan kualitas heart rate sensornya? Bakalan kita lihat di sini. Dan seperti biasa, kita mulai dari lock posisi di awal. Di video review saya udah ngasih clue ya kalau lock posisi di smartwatch ini tuh cepet-cepet aja. Oke, kita masuk ke mode olahraga. Pindah ke area terbuka. Ini untuk kondisi langit cerah ya. Oke, udah lock tapi barusan merah, kemudian sekarang naik ke kuning. Jadi status sinyal GPS-nya kuat, cakep, ini bagus. Kita coba back, kemudian balik lagi. Ini di bawah sinar matahari langsung tetap kelihatan jelas. Udah lock lagi, cepet ya. Dan flicker ini cuma bisa dilihat di kamera aja ya, kalau mata langsung lihat gak ada masalah layar sama sekali. Nah, tapi meskipun lock posisi di smartwatch ini cepat, untuk percobaan saya cuma satu kali ya. Kalian boleh kasih testimoni juga di kolom komentar. Nanti saya juga bakal ngasih lihat buktinya di hasil tracking GPS-nya. Jadi agak sedikit ngaco. Tapi setelah itu normal-normal aja. Nah, gimana dengan pace-nya? Apakah ada delay? Jawabannya ya maklum ya, ini kan smartwatch belum dual band, masih single band. Jadi pace-nya memang ada sedikit delay. Apalagi di awal itu gak langsung kebaca pace-nya berapa. Jadi bakal diem dulu. Dia kayak semacam berpikir, ini menghitung lah ya pace-nya kira-kira berapa nih. Kemudian setelah beberapa waktu juga dicek di tengah perjalanan ada delay juga. Jadi gak secepat pas saya ngecek pace yang dicatat di HP ya, yang menggunakan GPS dari iPhone. Ya wajar, sekali lagi ini kelas harga 800 ribu, smartwatch budget, udah bisa nampilin pace pun itu udah bagus. Sekarang kita lihat data olahraganya ya. Training data di smartwatch. Kita masuk ke catatan latihan. Di sini ada keterangan olahraganya, kemudian durasi, rute tercatat dengan baik ya, dan memang seperti ini rutenya. Kemudian jarak, kecepatan, detak jantung rata-rata, irama rata-rata, panjang langkah rata-rata, rata-ratanya doang yang ditampilkan ya. Kemudian kalori, langkah selama olahraga, kekuatan rata-rata, ini jarang nih ada kekuatan ya atau power yang digunakan, MET, maksimal untuk ketinggian, pendakian, penurunan, dan juga keterangan waktu. Di aplikasi Fitbeing di bagian home kamu bisa cek di bagian latihan. Kita klik di sini dan ada animasi kayak gini, yang mana animasi kayak gini tuh biasanya bayar ya kalau di Strava ya. Di sini gratisan aja, dikasih gratis sama mereka tuh. Kamu yang pengen sharing data kayak gini, nggak perlu biaya langganan. Selanjutnya untuk opsi petanya di sini cukup lengkap, full screen, kemudian ini tampilan petanya mau kayak gimana, dan ini untuk animasi tadi, dan ini untuk tampilan cepat lambat atau pakai zona heart rate. Setelah mereka aktif ya, ada Kriki AI-nya, sekarang selalu ada insight kayak gini dari latihan kita. Kemudian di bagian bawahnya ada summary kayak gini, kita bisa cek semuanya. Dan untuk data-data detailnya bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, data elevasinya juga masuk ya. Nah, untuk sharing data ke Strava, Fitbeing itu gak perlu kita share dari sini. Dan memang gak ada karena sharing data ke Strava-nya otomatis. Dan ini dia setelah sharing data ke Strava, gak ada diskon-diskonan atau pajak ya. Tetap 4,09 km, yang ada beda di waktu bergerak. Karena ya yang kita tahu Strava kalau kita berhenti ya, itu gak dihitung. Kalau di sini kan itu data olahraganya 40.56, sedangkan di Strava 40.04. Ada perubahan sedikit ya. Pace-nya juga jadi ikut berubah karena ada perbedaan jarak tempuh dan juga waktu bergerak.
Sisanya bisa kita cek di bagian bawah. Tapi yang penting heart rate juga ikut masuk di sini. Meskipun ini untuk versi gratis. Sekarang kita lihat perbandingan data ya. Sebagus apa sensor dari Supercala MG5 ini. Ini untuk yang atas dengan keterangan Strava, ini MG5. Karena dari aplikasi Fitbing itu gak bisa langsung ambil file GPX. Tapi karena Fitbing bisa sharing data ke Strava, jadinya saya bisa download file GPX-nya dari Strava. Sedangkan ini Zepp, ini menggunakan aplikasi Zepp. Saya menggunakan GPS dari iPhone. Dan heart rate sensornya saya menggunakan Heliostrap. Oke, kita mulai dari keterangan waktu. Ini perbedaannya 2 detik. Ya, ini masalah perbedaan mana yang lebih dulu saya berhentikan ya untuk olahraganya. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Kadang di kolom komentar suka ada aja yang ngomen ya. Nah, kemudian untuk jarak nih agak sedikit lumayan perbedaannya. Untuk Supercala mencatat 4,11 km, sedangkan GPS dari iPhone mencatat 4,05 km. Jadi ada perbedaan antara 50 sampai 60 meter nih. Kemudian untuk kenaikan dan penurunan juga di sini cukup banyak perbedaan. Nah, untuk file GPX dari Strava di sini tidak ada kalori yang terbakarnya, tidak ada laporan, sedangkan di aplikasi Zepp ada. Kemudian nih, coba lihat nih, untuk heart rate sensornya. Ini mirip persis ya, 144 BPM untuk average-nya. Ya, ini cakep sih. Tapi untuk detailnya nanti kita lihat. Selanjutnya untuk di Supercala di sini ada power seperti yang dikasih lihat di smartwatch-nya ya. Sedangkan di file GPX dari Zepp tidak ada. Dan oke, sekarang kita merger aja filenya. Kita lihat akurasi GPS dan juga heart rate-nya. Untuk line warna oranye di sini Zepp ya, alias GPS dari iPhone. Sedangkan line warna biru ini Strava alias Supercala MG5. Untuk titik start warna biru alias Supercala MG5 ada error. Jadi fix posisi di awal itu sedikit berantakan. Tapi kalau kita lihat di sini line dari Supercala MG5 ini cakep ya. Nggak keriting-keriting meskipun ini smartwatch budget. Di jalan setapak, di banyak rumah juga di sini cukup bagus, nggak begitu error. Malahan lebih sedikit presisi dari Supercala daripada GPS iPhone. Ini GPS iPhone masuk ke bagian rumah. Selanjutnya masuk ke jalan gede di sini. Oke, saya lari dari sebelah kiri ya. Ini belum ke jalan yang banyak kendaraan, jadi saya ngikutin arah kendaraan. Dan di awal sini lebih bagus Supercala sih daripada iPhone. Nggak tahu kenapa ini teh, malah lebih bagus Supercala ya. Ngebaca dari sebelah kiri, sedangkan iPhone ngebaca dari sebelah kanan. Oke, kita lanjut di sini kebalikan, iPhone bener di sebelah kiri sedangkan Supercala malah ke sebelah kanan. Ya error-error minor seperti itu mah. Dan yang paling penting saya selama olahraga tidak ada putus-putus sinyal dan error cuma di awal tadi ya. Setelah itu aman aja. Meskipun saya gak reposisi ya, gak saya keluarin dulu kemudian saya lock posisi ulang. Oke, untuk ke jalur jalan raya di sini sama-sama ngambil dari kanan, betul. Dan Supercala agak sedikit ke samping. Begitu juga dengan iPhone agak sedikit ke tengah. Ya, sama-sama kurang presisi di situ ya. Kemudian di titik ini juga iPhone malah ke tengah jalan, Supercala ke samping banget. Mungkin itu lagi ngehindari mobil gitu ya. Oke, kayak gitu sih. Sekarang kita lihat garis finishnya aja ya. Kalau kita lihat di garis finish ini gak begitu jauh berbeda ya untuk titik berhentinya. Nice. Jadi ada perbedaan 50 sampai 60 meter gara-gara di awal tadi sih. Untuk posisi awal kita lari. Dan lihat ini heart rate-nya hampir sama persis dengan Heliostrap yang saya pasang di lengan. Cakep banget. Perbedaan-perbedaan minor ya di sini seperti 126 dan 122. Tapi memang kadang juga ada yang sedikit lebih tinggi di Heliostrap daripada Supercala. Jadi overall kualitas heart rate sensor di Supercala MG5 ini cakep banget. Bahkan tadi kita lihat bareng-bareng ya. Untuk average heart rate-nya sama di 144 BPM.
Jadi saya bisa ngambil kesimpulan nih, heart rate yang ada di Supercala MG5 ini cakep. Oke, itu dia hasil tes sensor saya menggunakan Supercala MG5. Sekali lagi ini percobaan tunggal ya, sendiri dan juga baru cuma sekali aja. Kalau teman-teman di sini ada yang udah pakai Supercala dan punya pengalaman berbeda, boleh banget share pengalamannya di kolom komentar. Bisa jadi pembanding bagi yang lagi ngincar Supercala MG5. Terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai. Dan Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.